oleh mulutnya, hatinya juga ikut menyanyi, badannya ikut menyanyi. Senyum, kanan kiri diajak senyum. Yuk menyanyi dengan senyum. Yeay. Terima sukacita surga, Asik. itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Katakan sekali lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan hilang semangatku, Amin. takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Angkat senyum. Kau ada dalam hatiku, Amin. Yuk, dalam hatiku sukacita. patah semangat, Jangan patah semangatnya. takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Silakan duduk kembali. Wah, luar biasa. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Kalau masih ada sukacita, tolong salaman kanan kiri, senyum. Sukacita di dalam Tuhan. Hati kita harus ada Tuhan. Supaya sukacita tetap ada, senyum kanan kiri, sapa. Sapa semuanya dengan kasih. Monggo. Oke. Bapak Ibu yang jadi di dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan manusia tidak pernah lepas dari masalah. Karena manusia adalah makhluk problematis. Bahkan walaupun gunung masalah tidak mau berpindah dari hidup kita, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, ayo iman kita berkata, Tuhanku yang bahkan kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya
jiwaku bertanya, tetap ada harapan di dalam Tuhan. Walaupun kita menangis apapun, Tuhan melihat hati kita. Rasakan kuasanya. Saat ini kita rasakan dengan hati yang tulus dan mengatakan seperti ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Kadang-kadang kita putus harapan karena terlalu banyak masalah yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Rasa sesak di dada. Syaratnya satu, Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia yang selalu bekerja meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, jangan ragu-ragu. tetap Percayalah bahwa Tuhan tetap ada. punya kuasa. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kualitas iman Kristen kuat. Jangan sampai tinggalkan Tuhan. Sedetik pun jangan ditinggalkan. Asalkan Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana Tuhan terindah. pribadi-Mu takkan pernah berubah. Asalkan Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. katakan imanku. Iman yang aku pegang
kesetiaan Tuhan diperlihatkan, dinyatakan melalui pemeliharaan hidup kita. Berbagai macam cara Tuhan memelihara kita. Ada sinar matahari yang menerangi kita. Seindah siang, disinari terang, itu cara Tuhan memelihara setiap kehidupan kita. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah berkat dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Rasakan kasih Tuhan, hirup nafas ini, udara pemberian gratis. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tenteram, ku nikmati penuh cara Oke. mengasihiku. Sekali lagi, bagaimana cara Tuhan mengasihiku? Yo, hidupku tentram. Ya, Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan. cara Tuhan mengasihi. Tunjukkan temannya, cara Tuhan mengasihimu. Samping kiri, Cara Tuhan mengasihimu. yang belakang, Cara Tuhan mengasihimu. merasakan bahwa cara Tuhan memelihara berbagai macam cara yang tidak pernah kita perhitungkan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kelompok satu akan menyatakan seperti ini. Ono Gusti Yesus kiwo gini ya, kiwo tengen ngarep buri lah, sekelilingnya juga ada Tuhan. Kesaksian pujian dari kelompok satu. Beri aplaus.
Ayo Bu Sari, Bunda goyangnya kurang. Niki watenganku ana Gusti Yesus ning ngarep buriku ana Gusti Yesus sakliling uripku ana Gusti Yesus ana Gusti Yesus berwayang uripku ana Gusti Yesus pas bunga ana Gusti Yesus pas susah ana Gusti Yesus pas wani ana Gusti Yesus pas wedi ana Gusti Yesus ing uripku ora ninggalke saben wayah uripku ana Gusti Yesus. Inilah sukacita dari kelompok 1 dalam mengucap syukur pada Tuhan. Niki watenganku ana Gusti Yesus ning ngarep buriku ana Gusti Yesus sakliling uripku ana Gusti Yesus ana Gusti Yesus berwayang uripku ana Gusti Yesus pas bunga ana Gusti Yesus pas susah ana Gusti Yesus pas wani ana Gusti Yesus pas wedi ana Gusti Yesus ningkreh uripku ora pernah ninggalke saben wayah uripku ana Gusti Yesus ana Gusti Yesus ningkreh uripku ora pernah ninggalke saben wayah uripku ana Gusti Yesus. Puji Tuhan. Selalu ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sugeng dalu. Selamat malam semuanya. Saya langsung disuruh memberikan kesaksian kelompok 1. Saya diberi jatah 5 jam 5 menit. Nggih. Saya memberikan kesaksian dengan tema Ono Gusti ing sakubenge kita. Jadi sama dengan kami yang tadi barusan nyanyikan, tetap saya punya sharing tentang kehidupan saya pribadi sehari-hari. Tapi sebelum saya masuk ke dalam sedikit sharing saya ingin mendapatkan respon karena saya ingin berpantun dulu. Cukup dengan memberikan respon cakep. Nggih. Pagi hari menanam jagung. Sore hari memetik kelapa. Hidup kadang untung, kadang bingung. Namun Tuhan setia menjaga kita. Amin. Pantun kedua masih ada. Burung gereja hinggap di dahan. Cakep. Terbang tinggi menuju kali. Cakep. Jangan pernah kehilangan harapan, sebab Tuhan selalu menyertai. Haleluya.
Baik saudara-saudara semua, jemaat GKJW Mulyorejo yang saya hormati dan saya cintai, saya kasihi. Ini bercerita tentang perjalanan kesaksian saya sehari-hari, atau yang paling sederhana 2 bulan yang lalu tetangga ya, itu baru beli mobil baru. Nah, saya tuh nggak tahu, ternyata adat tetangga saya kebetulan Muslim ya, nggak tahu adat. Tiba-tiba beliau siang hari memberikan saya pas saya lagi kerja di rumah, tok, Pak, ini syukuran beli baru mobil. Saya tahu kalau mobilnya baru. Terus saya bilang, terima kasih Bapak. Kebetulan pas lapar. Nggak lama, 1-2 bulan kemudian, kemarin ya, kira-kira 2 minggu lalu, beli juga sebuah sepeda motor baru. Wih, rezekinya akeh. Sempat di bayangan saya, oh ternyata orang kalau habis membeli sebuah yang baru itu selalu memberikan semacam nasi berkat ya, kalau dikatakan nasi kotak ya. Kami terima kasih karena apa? Karena kami melihat bahwa kami masih diperhatikan atau dipedulikan oleh tetangga sebelah. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, terkadang kita gampang mengucapkan terima kasih di saat posisi kita merasakan syukur atau berkat yang besar dari Tuhan. Permasalahannya saya berpikir gini, opo yo orang itu juga pada saat dia susah, pada saat dia lagi kesulitan secara ekonomi, gampang memberikan. Saya pikir sangat jarang ya, kalaupun ada sedikit atau bisa dihitung dengan tangan yang memberikan rezeki atau berkat itu kepada sekitarnya. Tapi kalau mungkin kelahiran anak, ini nanti tanggal 26 kalau nggak salah Pak Eli nggak datang ya. Mudah-mudahan saya dikirimin nasi kotak juga karena akan mantu ya. Minggu depan akan mantu. Saya tetap menunggu kirimannya. Tapi bukan masalah itu. Kadang-kadang kita bertanya dalam hati kita, Gusti, saya sudah merencanakan A, B, C, D, E. Tetapi kenapa susah ya? Saya mengalami hal ini ketika saya dibantu sama Mas Aga. Mas Aga sering tak ajak ke Kediri ya Mas. Dia membantu saya jadi operator laptop ketika saya jadi narasumber 5 jam. Saya memberikan materi tentang pelatihan bisnis. Mas Aga itu saksinya. Nggih Mas. Nah, tapi ada kendala. Di situ peserta juga datangnya juga nyicil. Saya bilang kepada Tuhan, tuh Gusti ini sampai jam berapa nanti kalau kayak gini. Kejadian di Lawang mau mulai 15 menit acara memulai, mati lampu 1 jam di GKJW Lawang. Itu rencana manusia, pinginnya kan lancar, ndang selesai, ndang mulai, ndang segala macam. Tetapi Tuhan memberikan cerita lain. Kadang-kadang kita bertanya di saat kita mungkin bulan depan mau masukkan anak kita sekolah SMP, SD, SMA atau kuliah. Duh Gusti, biayanya dari mana ya? Bareng-bareng. Ada enggak yang punya pernah merasakan masukkan sekolah ke sekolah favorit, semuanya kudu bayar SPP bareng. Gimana rasanya, saya juga pernah merasakannya ibu bapak-bapak. Tapi lepas daripada itu semua, seperti yang kami tadi nyanyikan, ono Gusti Yesus di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Ya, coba kita lihat kiri kanan kita ibu, ada siapa? Sebenarnya di sebelah kita ada teman, sahabat, atau saudara. Ya, bukan saya bilang bahwa di depan itu ada makhluk halus, bukan. Kiri kanan itu tetap ada makhluk manusia, dan itu adalah karya Tuhan. Itu adalah ciptakan Tuhan yang sering membantu kita.
Mungkin kalau diantara Bu Rum dengan Mbak Sulika, saya tidak tahu mungkin pernah membantu apa, bertransaksi apa, saling membantu, itu juga ono Gusti. Jadi Tuhan dalam bentuk, kalau menurut saya pribadi dalam bentuk rupa manusia. Jadi jangan khawatir bahwa di dalam hidup kita separah apapun keadaan kita, tetap ono Gusti Yesus sakubungan kita. Saya kira ini saja sharing dari kehidupan pribadi saya, kami. Terima kasih, amin, Tuhan memberkati. Di aplaus. Terima kasih Pak Son. Jika Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan manusia, pasti percaya akan kuasanya. Pilih Roh Suci makaryo ing manakulo. Inilah teman-teman kita, saudara-saudara kita dari kelompok 2. Anu buatan antar gerak. Gusti Yesus dalam ulangi dino rakane nalanje kepakone tapi kagungane patulus sing ati salawase. Setan ora doyan, demit ora ndulit, cekara dodol lunga, rejeki pracaya, rejekine teka, saben dina blanja, dolake percaya Gusti Yesus. Setan ora doyan, demit ora ndulit, relakan padha lunga, amarga pracaya rejekine teka, saben dina blanja, mulane percaya Gusti Yesus. Asik. Setan ora doyan, demit ora lagi demite. Cio mana Cio? Persembahan pujian. Ketika kelompok 2 mengatakan setan ora doyan, demit ora ndulit, loh, diluruskan ini. Anak ini akan mengatakan, ajar aku Tuhan,
Benar Cio, mengajar Tuhan, minta diajar Tuhan. Dengan tulus ya nyanyinya sayang ya. Oke. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Pak, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Anak kecil mengatakan bahwa Tuhan ajar aku. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dari tadi sudah saya sampaikan bahwa hidup ini tidak lepas dari masalah. Badai, gelora, tofan selalu menghantam keluarga, baik pribadi maupun keluarga, jemaat, masyarakat, selalu ada badai. Olehnya jangan sampai terlupakan bahwa Tuhan adalah perlindungan. Di badai topan dunia, Topan dunia, siapa? Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhan. Tuhanlah perlindunganmu. Yuk. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sampaikan ke badan kanan kiri, Tuhan perlindunganku. Yuk, sampaikan ke kanan kiri, Tuhan perlindunganku, Tuhan perlindunganmu. Oke, yuk. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu ya. Yesus, gunung batu di dunia, Oke. di dunia, di dunia.
lagi tempat perlindungan. Tempat berlindung yang teguh. Lagi. Berlindung yang teguh. Oke. Luar biasa. Kita tetap percaya perlindungan hanya di dalam Tuhan Yesus. Kesaksian kelompok 3. Rukun sak padani. Kita ikut bergoyang. Umpama kaki saya belum sembuh total, aku melok joget. Boleh. Weh, Pak Hendi situ antok. Kayak bebek Pak, di bawah. Semua di atas enggak apa-apa. Biar kelihatan. Semarasnya. Loh.
Gusti Yesus. Ayo tunggal puji, ayo tunggal nyawiji, becik padha tresnani. Dudono asimu, dudono tresnamu, karo kabeh sadulurmu. Sabana istamu, karo sadulurmu, sadulurmu. Ayo raket rukuna, ayo tunggal pangrasa, putrane Gusti Yesus. Dianyari pikire, dianyari batine, tresno lan uga imane. Dibuang rasa sengit, dibuang tukar padu, karo siji lan sijine. Saibu endahe, saibu senenge, rukun sepadane. Bu, ilang sirik buak piur. Saking gak apal wis ndoket ae wis. Untung gak ngene Bu Eli. Mantune lho sampai kekel. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ini sesepuh kita akan meleremkan Bu Eli. Monggo Mbak Kamet. Weh, gak usah disalami kabeh, Mbah. Makin mau. Ya. Di mimbar saja. Matur sembahun sangat. Terima kasih kepada para majelis ing pasamuan. Kula dipun paringi wedal kangge bersaksi. Dados yang saya buat bersaksi kenyataan hidup kami yang kami terima tahun 2021 tumbuhnya penyakit apa itu? Corona. Saya waktu tahun 2001 itu terserempet penyakit corona. Jadi yang saya terima itu tidak saya kurangi, tidak saya tambahi. Apa kenyataannya yang saya terima. Sebab di kitab itu ada, di kitab suci itu. Saya tidak tahu, lupa ayat-ayatnya berapa, di kitab apa. Nanti tanya saya bilang Bu Pendeta. Saya sering ketemu, saya belajar sinau itu ya, sering ketemu. Orang Kristen itu harus berani bersaksi di hadapan mezbah atau di hadapan jemaat gitu. Itu di kitab ada. Saya ketemu itu, tapi tidak kitab apa itu saya sudah lupa. Itu ada kesaksian gitu.
orang Kristen harus berani bersaksi apa yang dialami. Sebagai manusia itu tantangannya macam-macam, musibahnya ya macam-macam. Jadi saya dikasih tahun 2021 itu terserempet corona. Kebetulan sama anak-anak itu zamannya ndak salah loh. Bapak Pendeta Pak Hari itu masih boleh 1 tahun, ndak salah loh. Apa datangnya Pak Pendeta Pak Hari itu apa tahun 2020 itu. Terus 2021 itu corona tumbuh. Saya terserempet. Sama anak-anak itu, saya ini Pak Hari, Pak Pendeta Pak Hari Sabdam niku dipun panggil kalian putra-putra niku. Kengken doaken kula. Doanipun niku kok manjur Pak Hari. Doaken kula. Kula begitu didoaaken kula pun mboten semerap bayangan kula niku pun ten atas. Di atas itu kami sungguh percaya menyatakan di atas itu ada apa ya? Kalau ada di wilayah sini ya gampeng, kalau ada di sana itu ada tebing. Ada tebing. Saya itu akan hidup kami itu sudah melayang sudah, tidak tahu apa-apa. Ada tebing. Tebing itu ada pintunya. Pintunya seperti ini, tidak persegi. Pintunya seperti ini, di mipa pintunya itu. Saya dikembalikan sama anak muda, yang jaga pintu itu anak muda. Balio, balio, balio. Awas, ati ana joki liwat. Mekaten. Awas, ati ana joki liwat. Lah kula hidup kita menika pun melayang pun besemrat napa. Dados kula sekedar saged tilem. Begitu jam 3 saya itu seperti apa ya? Semua orang itu harus menghadapi mimpi. Saya mimpi, saya disuruh kembali itu, awas, balik ya. Ana joki liwat. Kalau saged dilem diloncati kalih joki niku. Joki niku putra anak niku sing ingkang nenggo kula niku yoga. Ana apa, Pak? Ana apa, Pak? Aduh, aku diloncati joki nganggo jobah jokine niku ngoten. Jokine nganggo jobah. Saestu krestan kula niku, saestu. Terus kula didoaken Pak Hari saged tilem. Saged tilem. Kurang lebih niku pun para esuk pun jam 3 niku. Nanti kula saged tilem diloncati kalih joki niku. Ana apa, Pak? Ana apa, Pak? Aduh, aku diloncati ambek joki. Jokine nganggo jobah. Ngoten. Lajeng kula enjang niku dipun berta ten Gunung Kawi kalih putrane niku. Bapak ayo nang Gunung Kawi ae. Ten Gunung Kawi niku sanes dokter. Sanes. Lek sanjange tiyang Gunung Kawi ten Dusun Tempur niku bapake sing dokter. Putrane kados Pak Eli. Napa nggih? Mantri. Kenyataan mantri kula dibetong mriko ten Gunung Kawi, lajeng sing berobat ten Gunung Kawi mboten puluhan atusan antri. Lajeng kula dipun panggil Pak Ahmad. Monggo. Angsal kertu kula. Lajeng kula mlebet dhateng ruang praktekipun. Lajeng kok kepanggih kula niku. Kepanggih.
tanda salib yang seperti itu, tanda salib itu. Ada patungnya Tuhan Yesus. Patung Tuhan Yesus. Wih, ketepaan kula. Pak Mantri kula permisi dulu nggih. Kula tak doa, kula ngoten. Kula tak doa. Nyuwun pitulungan dateng Gusti kula saestu doa kula. Minta kesembuhan. Obat yang dikasihkan kami itu saya terima. Nggih monggo Pak Camat doa. Namung sekedar kula doa niku mboten usah panjang-panjang nderek Gusti doanipun. Sekedar tapi dipun tampi dening Gusti. Niku Gusti kula mbawa berobat ngantos Gunung Kawi. Kula nyuwun tulung dhateng Gusti Yesus. Kula mangke saged manggi kegiatan lan kesarasan ngantos samangke. Kula niki berhasil lajeng kula berobat ten Gunung Kawi ditangleti kali Pak Mantri Gunung Kawi niku. Duh, Mbah Camat iki tiyang Kristen. Nggih, Pak. Tiyang Kristen kula. Dateng gereja pundi? GKJW ngoten. GKJW ngoten. Lho lek ngoten tasih anu Talun nggih. Nggih tasih hubungan kali gereja Talun. Ngoten. Lah sadeng kula bali Pak Mantri menika dateng gereja pundi? Pak Mantri dateng Raya Langsep ngoten. Dados gerejanipun Pak Mantri ingkang wonten dusun Tempur menika gerejanipun ten Raya Langsep. Nggih terus kula saged tetepangan, saged bingah kula dhateng Gusti. Ndadosaken kemantepan kula dibetong mriku kok wonten gambar patung Tuhan Yesus disalib. Niku dados keyakinan kula. Malah kula lebih mantep, lebih 100% pun kula. Pokoknya ndak ragu-ragu nderek Gusti niku. Pun mamang, pun was-was, pun kuwatir. Niku tantangan manusia itu macam-macam sudah. Ada tantangan yang berat, ada yang ringan. Pasti semua orang itu menghadapi tantangan. Itu. Terus kula istilahnya ndadosaken kemantepan kula. Nggih. Saestu kula pun dateng ibu-ibu, dateng bapak-bapak ingkang menyatakan Tuhan Yesus itu ya juru selamat. Kula samangke sampun dipun paringi bonus berapa tahun? 5 tahun tak salah. Tahun 2021 sampai tahun 2026. 5 tahun saya menerima bonus. 5 tahun. Gusti maringi bonus kula 5 tahun. Matur sembah nuwun. Jembatan Gusti. Nggih. Monggo Pak. Matur nuwun Pak Camat. Kula wingi nggih teng Gunung Kawi, Pak. Ngeteraken anak kula wangsul Sumberdem. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, luar biasa kesaksian Pak Camat. Pak Camat pernah keserempet tapi saya ketabrak. Itulah cara Tuhan nampi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita tetap percaya bahwa pemeliharaannya, kasih setia Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kita pernah menangis di bawah kaki Tuhan karena kita banyak dosa, karena dosa kita luar biasa. Olehnya kita mengingat bahwa Tuhan tetap setia. Seperti wanita yang mengurapi kaki Tuhan dan dia menangis di bawah kaki Tuhan Yesus. Mari kita meniru seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku
mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. demikian hidupku Tuhan, Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Katakan sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. kita harus berjanji pada diri kita sendiri bahwa tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Jika kita sudah mendengarkan kesaksian dan pujian, saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui Ibu Pendeta Diah Eka Siwi SHG. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Dengan penuh rasa syukur pada malam hari ini ya Bapa, kami bersama-sama akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar semua ini boleh menjadi kekuatan supaya kami bisa bersaksi melalui tingkah laku, tutur kata kami di dalam kehidupan kami hari demi hari. Oleh karena itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami semuanya melalui hamba-Mu, karena saat ini kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 34. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 34 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas.
Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau senantiasa membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya hari demi hari. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Bagaimana perasaan panjenengan pada malam hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Bersukacita ya Bapak Ibu ya. Iya, puji Tuhan, apalagi Bu Eli kelihatan sukacitanya ya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jikalau boleh jujur, di dalam kehidupan kita sehari-hari, manakah yang lebih sering panjenengan lakukan? Memuji Tuhan atau mengeluh? Kalau kita boleh jujur, hal mana yang sering kali kita lakukan? Memuji Tuhan atau mengeluh? Mengeluh, betul? Saya saja ragu-ragu ge. Memuji Tuhan atau mengeluh? Kenapa kok lebih sering mengeluh Bapak Ibu dan Saudara? Kenapa kok lebih sering mengeluh? Oh, gak habis-habis apanya Bu? Pekerjaannya gak habis-habis soalnya kate mantu. Iya, mengeluh. Sebelah sini kenapa kok lebih sering mengeluh daripada mengucap syukur memuji Tuhan? Kenapa kira-kira? Halah Bu, bagaimana saya tidak mengeluh sekarang? Bahan bakar saja naik. Pertamax pinten regine sakniki? Loh. Koyoke 16.000 pinten kok dadi 17. 16.250. Iya. Ketika bahan bakar naik, kebutuhan rumah tangga yang lain juga pasti akan ikut naik. Jenengan kalau ke pasar bawa uang 100.000 sekarang dapat apa? Oh, aduh, cumi-cumi tok. Iya, karena Bu Eli ini ada blasteran Jepang, Bapak Ibu. Jadi cumi-cumi yang masih fresh itu langsung diirisi, langsung bisa itu ya sashimi ya. Iya. Rasa-rasanya uang itu selalu datang mengalir dan lewat begitu saja. Iya. Nah, pada malam hari ini firman Tuhan melalui Paulus dan Silas. Nah, kita bersama-sama akan belajar bagaimana pujian itu bisa menjadi berkat. Puji-pujian itu bisa menjadi sebuah kesaksian di dalam kehidupan kita bersama. Paulus dan Silas pada waktu itu mereka ada di dalam penjara. Apakah mereka melakukan sebuah kesalahan? Tidak. Karena mereka tidak melakukan kesalahan dan dicari-cari kesalahannya tidak ketemu, tetapi mereka kemudian disiksa, dicambuk,
bahkan kaki dan tangannya dipasung begitu. Apa yang terjadi? Jika itu kita, mungkin kita tidak akan mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi yang ada kita akan mengeluh. Lah wong aku ora salah, lah wong aku wis bener, tetapi kok saya diberikan sebuah hukuman. Akan tetapi yang dilakukan oleh Paulus dan Silas pada waktu itu bukannya mengeluh Bapak Ibu, tetapi mereka memuji Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan, bernyanyi dengan sukacita, bernyanyi dengan sepenuh hati. Dan benar, puji-pujian yang dinyanyikan dengan sepenuh hati ternyata besar sekali kuasanya. Ketika mereka bernyanyi, kemudian terjadilah gempa bumi. Ketika gempa bumi itu berguncang, maka engsel-engsel pintu penjara yang tadinya terpasang, terkunci dengan rapat, kemudian bisa terbuka. Melihat hal ini kepala penjara sangat ketakutan Bapak Ibu. Kepala penjara ingin bunuh diri karena mengira semua tahanan itu melarikan diri. Tetapi Paulus mencegahnya. Jangan menyengsarakan dirimu. Dan ketika kepala penjara itu bertanya, gimana caranya supaya saya bisa selamat? Caranya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Seketika itu juga kepala penjara dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, jikalau memang demikian, maka dalam kehidupan kita sehari-hari sebaiknya kita tidak lebih banyak mengeluh, tetapi mari kita senantiasa memuji Tuhan. Ketika BBM naik, ya memuji Tuhan. Nyanyine nopo? Setan ora dulit. Lah nyanyine setan ora dulit sing dituwude ngeten sedaya. Waduh, iki setane sapa? Demite sapa ngeten nggih. Iya. Ketika kita percaya setan ora dulit, demit ora doyan, nggih. Oh, setan ora doyan, demit ora. Oh, demit ora dulit. Bendina iso rezekine terus teko, terus mengalir. Kalau kita senantiasa memuji Tuhan, masih otah semua permasalahan itu enggak selesai-selesai. Isine kudu seneng, kudu nyanyi terus. Terima kasih Tuhan. Wah, matur nuwun Gusti. Saya masih diberi sakit, saya masih diberi masalah, matur nuwun. Gak terus nek pas seneng-seneng tok mawon bisa dapat nasi kotak seperti yang dikatakan oleh Pak Sony. Kita harus mengucap syukur ketika kita masih diberi sakit, perekonomian susah, masalah enggak selesai-selesai. Matur nuwun Gusti. Saben dina seisok mangan tahu tempe. Jangan salah, tahu tempe itu gizinya tinggi. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama senantiasa memuji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Loh Bu, lah kalau suara saya jelek, apakah saya boleh memuji Tuhan? Boleh napa mboten? Boleh. Boleh sekali. Karena yang dilihat Tuhan itu bukan hanya suara kita, tetapi yang dilihat adalah hati kita. Masih otak suarane ora karo-karuan tapi lek nyanyine temenanan, begitu ya. Hatinya khusus untuk Tuhan, maka percayalah kamu akan mendapatkan keselamatan. Amin nggih.
Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku, kita bersama-sama juga akan mendengarkan persembahan musik dari anak-anak. Monggo. Anak-anak ini tiap setelah ibadah minggu mereka belajar musik. Ada Mas Difta, ada Pak Ardana, ada teman-teman pemuda yang lainnya. Dan anak-anak ini luar biasa dididik dari nol. Nah sekarang ini ada beberapa yang bergantian nantinya. Ada yang main drum, ada Nana, ada Abigail, ini putrinya Bu Pendeta, ada jenengmu sapa le, aku lali le. Emmanuel, ada Sekar, ada Rensi, ada Nathan, ada Tania. Wah, lali suwi gak ngajar anak-anak. Ada Kinan, anaknya Mas Denny. Ada Nara. Kita akan menyaksikan, mendengarkan burung pipit yang kecil. Beri aplaus. Memang ada yang di sana tidak kelihatan. Kami mohon maaf karena alat-alatnya tidak bisa dibawa ke sini karena keterbatasan tempat dan kabel. Terima kasih anak-anakku. Luar biasa, ini adalah penerus gereja. Diberkati ketika kalian belajar musik, diberkati ketika kalian belajar di sekolahan. Karena daripada main-main di luar, anak-anak bermain musik dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari kita merespon sukacita ini dengan rasa syukur di dalam hati. Dan kita akan mewujudkan rasa syukur kita ini melalui persembahan hanya satu kantong. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Gandol Gusti. Nanti setelah persembahan selesai, Bapak Ibu berdiri, kita joget di tempat. Yuk. Asik. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Gandol siapa? Gandol Gusti, Asik. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi
Gandol Gusti kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya atiku ayam tenang atiku rasa seneng saben dina kula Gandol siapa? Gandol Asik. Yo. Di tempat joget. Nanti selesai penjalan berdiri. Gandol Gusti Gandol Gusti Gandol Gusti Asik. saben dina rina wengi Gandol Gusti Gandol siapa? Gandol Gusti Gandol Gusti Gandol Gusti saben dina rina wengi Gandol Gusti kula amung percaya ora bakal Bapak Ibu silakan berdiri. Semuanya berdiri. Monggo joget. Ayo. Atiku ayam tenang, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Asik. Asik. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Yo, gandol siapa? Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Asik. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Ale. Gandol Gusti. Gandol Gusti saben dina rina wengi gandol Gusti kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya atiku ayam tentrem atiku rasa seneng Saben dina. saben dina kula Gandol. gandol Gusti Saben dina. saben dina kula gandol Gusti Saben dina. saben dina kula Gandol. Gandol Gusti. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan akan disampaikan oleh suaminya orang. Ya, bukan suaminya, tetap di situ. Di mimbar. Ditutup doa Bapak. Jadi nyalakan. Kita akan masuk dalam doa syafaat, nanti kita akhiri doa Bapa kami, kita nyanyikan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, perkenankan kami datang kembali di hadirat Tuhan yang kudus. Sungguh kami bersyukur atas karya Tuhan yang boleh kami rasakan di tempat ini. Tuhan berkenan memberkati acara malam kesaksian dan puji-pujian hari ini. Biarlah melalui acara ini kami boleh semakin menerima kekuatan
semangat, dan keyakinan bahwa jalan yang kami tempuh sudah benar, bahwa apa yang selama ini kami lakukan sudah berkenan di hadapan-Mu. Biarlah acara malam ini semakin memantapkan iman kami, sehingga tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah digoyahkan oleh siapapun dan oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang pada saat ini bersekutu di sini. Kami serahkan hidup kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, bahkan pergumulan-pergumulan di dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan tetap ada di dekat saudara-saudara kami ini, dan Tuhan tetap berkarya menolong mereka semua. Bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama bersekutu saat ini, apapun pergumulannya, juga kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan juga tetap memelihara dan memberkati mereka. Kami serahkan jemaat Tuhan GKJW Mulyorejo, Ibu Pendeta Diah Kasiwi dan keluarganya yang Tuhan tempatkan untuk melayani di sini, para penatua, diaken, dan saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian dalam komisi-komisi pembinaan, dalam pelayanan apapun juga. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan menyertai dan memberkati mereka, sehingga pelayanan di tempat ini boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan melalui jemaat Tuhan di sini nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan acara ibadah minggu besok dalam rangka penutupan bulan Mardika. Kami percaya Tuhan juga berkarya memberkati kebaktian minggu penutupan bulan Mardika besok. Terima kasih Bapak. Pada saat ini kami menyerahkan keberadaan hidup kami. Kami mengakui bahwa di dalam mengikut Tuhan masih ada terselip keraguan. Kami juga masih sering mencari jalan hidup sendiri. Bahkan kami tersesat, jatuh di dalam belenggu dosa dan kegelapan. Pada malam ini kami datang membawa segala dosa kesalahan kami. Semuanya kami serahkan dengan penuh sukacita. Kami berserah dengan penuh penyesalan, dan kami percaya Tuhan berkenan mengampuni kami, membersihkan hidup kami, dan memperbaharui. Sehingga dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, hidup kami tetap layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Semua persembahan yang sudah terkumpul pada malam ini, kami percaya Tuhan sendiri yang akan menguduskan, sehingga persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan pada gilirannya nanti berguna menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat Tuhan di GKJW Mulyorejo. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri acara malam kesaksian dan puji-pujian ini. Kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berkenan memimpin, melindungi kami di sepanjang perjalanan sampai kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan penuh sukacita. Kami serahkan hidup kehidupan kami, sisa hidup kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga berkenan memakai kami, sehingga kami boleh melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Semua kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, perkenankan saya menyapa nggih. Ada saudara-saudara kita dari Cajem Wagir. Monggo berdiri. Cajem Jamuran Wagir. Ya, matur nuwun itu yang di Njaba itu. Ada Pak Agus Karjani sekalian. Terima kasih Pak, sampun rawuh. Ada lagi yang belum saya sebut? Bapak dari dari Talun. Wah, luar biasa. Dari Malang. GKJ Malang iki wis kadung Talun bolak-balik. Sebelum mengakhiri malam puji-pujian saat ini, saya bersaksi sedikit. Tanggal 21 Januari bulan yang lalu, kaki saya cedera, patah. 3 bulan lebih saya tidak ke gereja. Nangis sebetulnya hati saya. Saya selalu mengikuti streaming, Bu Pendeta. Tapi itu adalah didikan Tuhan, saya disuruh sabar. 4 kali cedera kaki yang sama, kanan, katanya Bu Sayu, Bunda ruaten. Sekarang sudah di ruat Tuhan, saya sudah tidak pakai krek. Saya yakin, mujizat Tuhan tetap ada buat saya, buat penjenengan semuanya. Keajaiban Tuhan luar biasa juga untuk pribadi saya, untuk penjenengan semuanya. Dan pada saat ini saya merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan juga akan selalu luar biasa. Kita bangkit berdiri, kita merasakan keajaiban Tuhan yang besar, anugerahnya luar besar. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar
Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, saya ingatkan kembali, setelah ibadah ini selesai, kita bersama-sama akan membuat sesuatu dari ekobrik yang telah kita bawa sebagai bukti kesaksian kita yang besok akan kita tampilkan saat kebaktian penutupan bulan Mardika. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Sang Roh Kudus senantiasa memampukan saudara-saudara untuk terus memuji nama Tuhan sebagai wujud kesaksian yang hidup, kudus, dan berkenan bagi Tuhan. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Coba disilakan. Silakan duduk kembali. Mungkin ada, sudah cukup? Ada sambutan? Tidak ada. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, terima kasih untuk hadirnya pada saat sore hingga malam hari ini. Penjenengan luar biasa, tetap taat dan setia. Tuhan Yesus tetap menyertai, memberkati, melindungi kita, dan kita wujud nyatakan tetap setia pada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Ada doa berkat? Ada. Monggo Pak Endi. Ayo Pak. Soalnya sing ngusung-ngusung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir acara ini panitia telah menyediakan berkat jasmani. Sebelum kita nikmati bersama, mari kita tunduk kepala berdoa.
Kembali ya Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur buat kasih anugerah pemeliharaan Tuhan. Kami sudah melantunkan puji-pujian, bersaksi, dan yang lain-lain. Kami mengucap syukur acara ini biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Dari awal sampai akhir boleh berjalan karena pertolongan, karena perlindungan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga mengucap syukur di tengah-tengah malam pujian dan kesaksian ini ada berkat Tuhan yang tersedia bagi kami semua. Kami percaya Tuhan memberkati ketika kami makan, minum, akan menyehatkan kami dan kami akan terus melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matur nuwun Pak Endi.